Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Iya. Oke. Sebelum saya lanjut di bab 4, saya sampaikan bahwa untuk tugas bab 1, 2, dan 3 sudah bisa dikumpul secara manual ya. Jadi tugasnya cuma satu setiap bab, tidak banyak. Jadi tugasnya bab 1, 2, dan 3 yang ada di map plastik itu mulai sekarang sudah bisa dikumpul. Ya, misalnya hari ini ada yang mau kumpul tugasnya di sekolah, ya saya bisa tunggu di sekolah. Oke, jadi tidak terasa itu kita sudah masuk di bab 4. Bab 4 itu adalah materinya melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ya, cerita rakyat biasa juga disebut dengan hikayat. Ini kelihatan tidak di layarnya? Bab 4. Kelihatan ya? Oh, kelihatan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apa yang kamu lihat ini? Coba Indri dengan Putri. Ini kan karikatur. Karikaturnya ini kira-kira gambar apa itu? Pak, orang menari, Pak. Orang menari, baru ada pelangi, baru orangnya naik lewat pelangi. Nah, ya ibaratnya ini adalah bidadari yang turun dari langit melalui pelangi dan sedang mandi di sungai. Nah, inilah salah satu ciri cerita rakyat, yaitu mustahil. Ya. Ciri-ciri salah satunya adalah tidak logis atau tidak masuk dalam penalaran. Adakah orang yang pernah lihat bidadari mandi di sungai? Atau adakah orang yang pernah lihat bidadari? Pernah dengar kata bidadari? Pernah, Pak. Ya, pernah ya? Pernah. Bidadari itu cantik, Pak. Tapi pernahkah ada orang yang melihat bidadari? Pernahkah kamu lihat? Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Jadi bidadari itu hanya cerita. Nah, hikayat itu atau cerita rakyat, salah satu cirinya adalah tidak masuk dalam penalaran manusia. Oke, itu sekedar gambaran saja. Oke, saya share kembali. Kita langsung saja. Jadi untuk hari ini, oke, mungkin Indri bisa dibaca. Bisa, Pak. Silahkan. A. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Cerita rakyat sudah tidak asing di telinga kamu. Kamu sering mendengar cerita rakyat. Mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu masih kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih Indri sudah membacakan. Nah, jadi untuk
pertemuan kali ini kita hanya membahas poin 1 dengan 2 ya. Nomor 1 dengan 2. Nah, perhatikan. Di nomor 1, yang pertama kita akan mengidentifikasi isi pokok hikayat ya. Kita akan mengidentifikasi isi pokok hikayat. Ntar dulu. Putri hilang, mungkin jaringannya bermasalah, tapi ada Rio yang menggantikan. Nah, jadi kita akan bahas nomor 1 dengan 2. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa hikayat itu mempunyai ciri kemustahilan. Mustahil itu artinya tidak mungkin terjadi. Nah, selain mustahil, di dalam ceritanya, orang-orang atau pelakunya, atau partisipannya, atau tokohnya itu ada yang punya kesaktian. Ya, sakti mandra guna. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, sebelum kita identifikasi, di Kabupaten Sidenren Rapang, karena ini berbicara kearifan lokal, ini tadi kita lihat judulnya ini. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah, ya, kalau kita berbicara cerita rakyat yang ada di sekitar kita. Adakah hikayat di sekitar kita? Ya, kalau di Kabupaten Sidenren Rapang ada satu hikayat, yaitu hikayat Nenek Mallomo. Pernah dengar? Kalau pernah dengar Nenek Mallomo ya pasti pernah dengar. Pernah dengar? Pernah, Pak. Ya, ada rumah sakit Nenek Mallomo, ada jalan Nenek Mallomo. Nah, siapa sih sebenarnya Nenek Mallomo itu? Ya, ada hikayatnya, ada ceritanya. Nah, anggaplah kita akan mendengarkan atau membaca cerita Nenek Mallomo. Jadi untuk mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat itu kita harus berkonsentrasi pada cerita yang akan kita baca atau dengar. Ya, untuk membantu dalam memahami alur, ya kita disuruh menuliskan bagian-bagian, tapi jangan dulu. Nah, sebelum mendengarkan hikayat atau membaca hikayat, ini kita disuruh hikayat Indra Bangsawan, kita dapat bertanya, kalau kita ambil Nenek Mallomo, siapakah Nenek Mallomo itu? Peristiwa apa yang diceritakan atas diri Nenek Mallomo? Di manakah kisah dalam hikayat itu terjadi? Kayak kalau Nenek Mallomo ya di Sidenren Rapang. Ya, bersiap-siaplah berlatih mengidentifikasi. Oke, untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Nah, sebentar saya kasih lihat tabelnya. Kira-kira itu hikayat, bukan kira-kira ya, fungsi hikayat ya sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani. Ada nilai moral, ada nilai sosial, ya sebentar kita bahas itu. Sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial budaya suatu bangsa. Nah, sekarang kita disuruh membaca hikayat Indra Bangsawan. Kalau kita baca sekarang, waktunya tidak cukup ya. Bukan waktunya tidak cukup. Ini panjang, namun kita bisa membacanya sendiri. Saya kira ada buku yang dipinjam di perpustakaan. Ini ya. Nah, isi pokok itu sama dengan ide pokok ya. Nah, di sini kita disuruh membuat sinopsis atau kesimpulan. Ingat cara membuat kesimpulan waktu di bab 1, kita cari ide pokok setiap paragraf, kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, kalau dalam cerita ini isi pokoknya paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. Kita lihat dulu sinopsisnya. Nah, kita baca saja sinopsisnya ya. Atau kalau dalam teks observasi kesimpulannya atau ringkasannya.
Oke. Rio, bisa dengar suara saya, nak? Rio Hartawan? Rio Hartawan bisa dengar suara saya? Oke, tidak ya. Kalau Susi Anugrah? Ini saya, Pak. Apa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya yang bacakan satu paragraf, Susi yang bacakan nanti paragraf kedua. Oke, ini sinopsisnya. Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja. Jadi ceritanya ada putra raja ya, dua orang kembar. Ya betul, kalau kembar ya dua. Ada juga kembar tiga. Yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Baginda Raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Jadi ini raja mencari penggantinya di antara kedua putranya ini yang kembar. Ia kemudian menyuruh kedua putranya, putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Silahkan baca di hikayat di atas. Ini ringkasannya. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Oke, silahkan Susi. Nggak ada Susi, Pak. Oh, kita umplek nah Indri, silahkan. Ya, Pak. Syahperi berhasil menolong Putri Ratna Sari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya Syahperi menikah dengan Putri Ratna Sari. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai ke negeri Antah Berantah yang dikuasai oleh Buraksa, Raja Kabir. Raja negeri Antah Berantah membuat sandiwara siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Suatu hari, Syahperi datang menolongnya untuk mengalahkan Buraksa. Akhirnya, Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil membunuh Buraksa. Ya, ini ya. Ini sinopsis dari hikayat Indra Bangsawan. Jadi hikayat itu sama dengan cerita rakyat. Kalau ini cerita rakyatnya dari tanah Melayu. Ya, mungkin dari daerah Sumatera ini ceritanya. Ya, kalau di Sidrap contoh hikayat yaitu hikayat Nenek Mallomo. Nah, di sini tadi diceritakan ya. Nah, bahwa raja punya anak kembar dan salah satunya ingin dijadikan seorang raja. Bagaimana caranya? Dia suruh pergi mengembara untuk mencari ilmu. Namun dalam perjalanan kedua putranya ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah, salah satunya ada anaknya yang melawan raksasa yang bernama Buraksa. Oke, kita lanjut. Ini juga ada hikayat bunga kemuning. Oke, kita selesaikan dulu Indra Bangsawan. Nah, ini ada pertanyaannya tadi, ya. Ini ada pertanyaan yang harus kita selesaikan. Identifikasilah pokok-pokok isi hikayat tersebut. Kemudian susunlah sinopsis berdasarkan isi hikayatnya. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya ini untuk menjawab ini ya kita harus membaca hikayatnya, tapi jawabannya ini ada semua di buku. Ya. Nah, ini jawabannya. Oke. Kita ini contoh di laporan hasil teks observasi ide pokok. Jadi saya tidak jelaskan. Misalnya ini paragrafnya, ini adalah ide pokoknya. Nah, untuk mendapatkan sinopsisnya, semua ide pokok atau isi pokok digabungkan menjadi satu. Maka itulah sinopsisnya. Di mana diambil sinopsis ini? Ya diambil dari per paragraf. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi hikayat bunga kemuning. Ya, hikayat bunga kemuning.
Oke, ini kalau kita baca tidak usah juga, nanti bisa dibaca di rumah. Nah, sekarang kita mengidentifikasi ya, apa sih ciri-cirinya dari hikayat. Itu tadi karakteristik, ciri-ciri ya. Nah, perhatikan. Saya bacakan. Hikayat merupakan sebuah teks narasi. Ya, narasi itu menceritakan, memaparkan yang berbeda dengan narasi lain. Adapun lain karakteristik itu ciri-ciri hikayat antara lain. Terdapat kemustahilan, ya, terdapat kemustahilan misalnya. Kalau saya misalnya Nenek Malomo. Nenek Malomo itu ya hanya dengan memegang orang yang sakit, dia yang sakit itu bisa langsung sembuh. Ya, jadi itu contoh kemustahilan. Atau kamu punya kemampuan untuk menghilang, ya itu mustahil. Jadi ciri-cirinya hikayat salah satunya adalah terdapat kemustahilan. Kemudian kesaktian tokoh-tokohnya. Ya, tokohnya ini sakti, mempunyai ilmu. Ya, dia mempunyai ilmu, ya misalnya ilmu meringankan tubuh, ilmu yang menghilang, ya, ilmu yang dapat menyembuhkan orang secepat mungkin. Kemudian anonim. Anonim artinya cerita ini tidak ditahu siapa pengarangnya, siapa yang membuat cerita ini. Ya. Jadi saya ulangi, anonim artinya ceritanya tidak ditahu siapa yang membuat atau siapa yang karang. Ceritanya turun-temurun. Istana sentris. Maksudnya istana sentris, ceritanya berlatarkan kerajaan. Ya, ceritanya berlatarkan kerajaan. Kemudian menggunakan alur berbingkai. Cerita berbingkai maksudnya di dalam ceritanya terdapat lagi cerita. Ya, seperti tadi. Raja ingin salah satu anaknya menjadi penggantinya atau akan menjadi calon raja. Namun di dalam ceritanya kedua anaknya disuruh mengembara. Ada lagi cerita tentang kedua anaknya ini untuk mendapatkan ilmu. Jadi cerita berbingkai artinya di dalam cerita ada lagi cerita. Ya. Nah, ini tadi kita lihat contoh kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Misalnya tadi bidadari turun dari kayangan. Adakah yang pernah lihat bidadari? Kalau saya pernah, bidadari turun dari bemor. Oke. Perhatikan, itu anekdot ya. Bidadari turun dari bemor. Contoh kemustahilan. Oke, saya lihat dulu berapa orang. Oh, ternyata kita sudah banyak. Saya panggil dulu Andi Petengai, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Rio jelek jaringannya. Susi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam cerita hikayat Indra Bangsawan ada bukan Indra Bangsawan, itu Bunga Kemuning ini ya. Contoh kemustahilan ini bayi lahir disertai pedang dan panah. Bayangkan. Bayi saja lahir, ya, perempuan merasakan sakitnya, minta ampun. Ini ada pedang dan panah ikut terlahir bersamaan dengan bayi. Ya, ini mustahil. Kalau bayi lahir, ya masuk akal. Tapi ini ada disertai pedang dan panah. Ya. Ini di dalam kutipan teksnya, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kandi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, yang muda dengan pedang. Ini lagi, seorang putri keluar dari gendang.
Pernah lihat gendang? Pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak. Ya, ada putri keluar dari gendang. Wah, bagaimana modelnya itu? Apakah seperti gendang? Ya, silahkan baca ya. Nah, kemudian ciri berikutnya tadi yang sudah saya jelaskan adalah tokohnya sakti, ya. Sakti. Ini. Selain kemustahilan, dalam hikayat itu ditemukan kesaktian para tokoh. Kalau dalam film kartun, ya kalau Naruto itu pasti punya kesaktian. Rata-rata dalam film Naruto itu punya kesaktian ya. Kalau tidak ada kesaktiannya, ya mungkin bukan di filmnya Naruto itu. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan ya. Ini Syaperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Bayangkan ini Garuda sendiri, dia mampu merusak satu kerajaan. Bayangkan. Nah, tapi Syaperi dia mampu mengalahkan Garuda ini. Jadi Syaperi punya kesaktian. Karena Garuda ini dia mampu merusak satu kerajaan, tapi Syaperi mampu mengalahkan Garuda. Berarti dia punya juga kesaktian. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Ya, ini punya ilmu berubah. Dia mau kesaktiannya dia bisa berubah menjadi kuda. Kemudian mengalahkan raksasa Buraksa. Ya, ini raksasa. Indra Bangsawan manusia seperti kita, tapi dia punya ilmu mampu mengalahkan Buraksa. Dia punya ilmu kesaktian sehingga bisa mengalahkan Buraksa raksasa. Nah, lanjut. Ada anonim. Anonim adalah cerita hikayat, itu pengarangnya, nama pencerita atau pengarang tidak diketahui siapa. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian istana sentris. Hikayat bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Bangsawan, tadi sudah disebutkan seorang raja mempunyai 2 putra kembar. Oh, berarti ini di dalam kerajaan. Kalau ada putra, raja, putri, bangsawan, berarti itu sebuah kerajaan. Nah, ini hikayat Bayan Budiman kita disuruh. Ini ya. Saya kira bisa dibaca. Pelakunya siapa? Ya, Budiman. Kesaktiannya di mana? Kemustahilannya di mana? Jadi untuk pertemuan berikut kita kayak mengidentifikasi ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang hikayat. Ada? Ada, Pak. Ada? Silahkan kalau ada. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Jadi saya simpulkan materi hari ini. Jadi materi hari ini kita belajar tentang hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah cerita rakyat. Ya, aslinya dari tanah Melayu. Ya, tanah Melayu. Cerita rakyat ini ya, tadi ciri-cirinya pertama mustahil, kedua punya kesaktian tokohnya, keempat anonim, artinya pengarangnya tidak ditahu, ceritanya turun-temurun. Terus yang keempat, apa tadi yang keempat? Apa yang keempat tadi? Istana sentris. Ya, Pak. istana sentris. Artinya ceritanya berlatar kerajaan. Kemudian yang kelima adalah berbingkai, ceritanya berbingkai. Artinya di dalam cerita itu terdapat lagi cerita. Nah, perhatikan di layar monitor ada Google ya. Kelihatan Google-nya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nah sekarang jadi nanti untuk absensi
Ya, untuk absensi kamu cari atau foto salah satu hikayat yang kamu baca di buku atau internet, kemudian kirim di grup WhatsApp kelasnya. Jadi kalau kamu sudah foto dan kirim di grup WhatsApp kelas, maka saya anggap sudah absensi. Contoh, saya kasih contoh ya. Kamu ambil di internet atau kamu baca di buku. Contoh hikayat. Nah, ini banyak. Oke. Silahkan dibuka. Nah, kemudian SC judulnya, screenshot. Kelihatan ini di layar tak? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Bagian judul sampai satu paragraf atau dua paragraf. Nah, kemudian ini nanti itu tadi hasil SC-mu kirim di WhatsApp. Saya perlihatkan dulu WhatsApp-nya. Ini kelihatan tidak? WhatsApp saya. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan ya? Oke. Saya lihat dulu. Nah, sekarang perhatikan. Cari 10 IPS 2. Sini. Ya, kemudian kirim di sini. Jangan lupa tulis namamu. Misalnya saya, Zainal 03. Misalnya nomor urut saya 03. Kirim. Ya, maka saya akan mencatat bahwa kamu sudah absensi. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi begitu saja absensinya ya. Nanti cukup seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali tugas bab 1, bab 2 dan bab 3 sudah bisa dikumpul di sekolah. Kalau lupa apa itu tugas bab 1, apa itu tugas bab 2 atau tugas bab 3, boleh japri saya, Pak, bisa saya minta soalnya bab 1, bab 2 atau bab 3 atau bisa minta semuanya, Pak. Sekarang saya lagi semangat untuk mengerjakan tugas. Boleh. Oke, silahkan nyalakan videonya supaya saya ada bukti bahwa kita belajar hari ini. Oke. Oke, udah ya. Indri dengan Rio. Oh, Rio mungkin jelek. Oke, 1, 2, 3. Saya ulangi. Kurang bagus tadi. 1, 2. Saya lapor juga di grup kelasnya. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-20 berapa nih? Pertemuan ke berapa ini? 28 atau pertemuan pertama bab 4. Saya nyatakan sudah selesai. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp-nya. Kita lanjutkan materi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.